Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal saya dan sebelah saya ada penasaran ya? Oke, langsung. Open my studio. Perkenalkan, namaku Mbak Jeki. Oke, kalau sebelahku namanya Husni. Kang Husni. Kang Husni, ya. Ada yang tahu kita mau bahas apa dan profesi kita itu apa? Mari kita bahas. Jadi sesuai dengan judul yang di bawah ini, kita mau bahas tentang tips-tips untuk berkarya digital. Apa aja sih yang dibutuhkan ya kan? Dan apa saja sih skill set yang harus kita siapkan dari awal. Nah ini berhubung di samping saya ini ada Master of Suhu of Kung Fu. Kok per ilustrasi dan komik ya kan, langsung kita tanya ke ahlinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih telah datang di studio saya ya kan. Ya. Enak loh studionya loh. Enak ya, sudah Enak. tidur loh sini. Enak buat tidur. Oke. Oh. Lalu gimana Mas Husni? Ini selaku penggiat ilustrator dan komikus yang sudah gimana ya, kancah nasional ya kan, dan internasional loh sekarang. Ini gimana ada tips-tipsnya untuk mulai sih, gimana sih anak ini pengen seperti Kang Husni? Nah, gimana tipsnya mulai dari pertama deh? Iya, terima kasih sebelumnya. Halo, penonton, suka penonton semua. Kalau tadi apa yang dikatakan Kang Jaki itu berlebihan mungkin ya karena nasional enggak, ya belum tahu kan? masih suka buat komik sama ilustrasi aja lah, seperti itu lah, biasa saja. Kalau misalnya teman-teman mau apa istilahnya tips atau strategi atau mungkin bisa dikatakan resep ya, resep untuk bagaimana sih terjun di industri ilustrasi atau komik. Nah, kalau yang perlu kita ketahui bersama, kita harus memastikan dulu karya kita ini mau arahnya kemana, mau arah ke industri penerbitan buku atau ke majalah sekolah, majalah koran dan lain-lain, atau karya kita mau kita kita publiskan di industri digital, media bisa seperti webtoon, seperti juga lewat ilustrasi freelancer. Kan banyak sekarang ada aplikasi-aplikasi itu banyak aja kan? Itu yang di logo. Ya. Ini logonya apa kak? Fiverr. Ya, kalau kita searching saja di Google tempat freelancer nomor yang paling banyak dipakai atau paling banyak mendominasi lah itu ya, nama salah satunya ya Fiverr ini. Fiverr, terus ada juga Sketchmo, terus ada juga Upwork dan lain-lain, banyak banget. Ya. Aslinya kalau saya pribadi dulunya itu di industri yang perbukuan, cetak. Ya. Pernah sudah buka? Alhamdulillah pernah nerbitin 7 judul buku. Masya Allah. Alhamdulillah cetak di samping ini ya. Cetak ada di Gramedia, Bangkamal dan lain-lain. Silakan diburu ya. Ya nanti ini bukunya ditampilin. Ya, saya tampilin sih di sini sama di sini ya. Oke, langsung. Karena dulu saya ke industri yang keperbukuan. Terus kita tahu kan kita sedang mengalami pandemi COVID. Iya. Ya kan di tahun 2020 ini. Markona, salah satu yang berdampak besar ya toko buku, penerbitan juga. Jadi kan saya dapat royalti dari toko buku. Iya. Nah, karena toko buku lesu, penerbitan lesu, imbasnya juga penulis juga tidak bisa mendapatkan royalti. Terdampak ya kayak. Ya pastinya terdampak lah, semua kalangan pasti terdampak. Ya salah satunya toko buku dan juga penulis. Dari situ saya
mencari celah. mencari bagaimana ya, mencurahkan pikiran, tenaga dan lain-lain lah, ya kan? Karena kita memiliki semuanya, anggota tubuh lengkap, akal, budi dan lain-lain, ya kita bagaimana memaksimalkan harus mencari apa ya yang bisa saya lakukan untuk menunjang kehidupan ya. Iya, seperti itu lah. Karena pemasukannya sudah stop sama tadi Iya. pandemi ya. Oke. Akhirnya alhamdulillah saya apa namanya lihat peluang-peluang itu dari teman-teman yang kerja ilustrasi di luar. Oh, Di Fiverr itu. Di Di Fiverr itu. Ya akhirnya saya bertekad untuk apa namanya nyoba melapak di sana, memasarkan karya saya di portofolio gambar-gambar saya di aplikasi tersebut dengan pertama per gambar tarif $5. Oh, $5. Itu terus ya alhamdulillah Sudah berjalan berapa? sudah berjalan 4 bulan dari sekarang ya, mulai bulan pertama boleh disebutkan nggak pemasukannya? Oh, boleh dong. Biar tujuan saya bukannya hadis minimal, sama biar teman-teman termotivasi kan? Termotivasi. Oh ternyata bisa kok cari rezeki di sini. Biar nggak ragu gitu. Apa yang kita tekuni, hobi kita ternyata bisa kok menghasilkan uang, bahkan bisa sangat cukup untuk mencukupi kebutuhan. Bulan pertama di Fiverr itu sekitar 1 bulan dapat $40, sedikit lah. Alhamdulillah ya. Tapi alhamdulillah masih syukuri karena masih ada pemasukan. Itu kira-kira kalau dirupiahkan berapa lagi? Berapa ya kak ya? Karena $1 kan 14, berarti sekitar 14.200 ya. Ya sekitar 500-an, 600-an lah. Enggak spesifik karena ada potongan-potongan pastinya ya kan. Pajak. Iya, pajak. Orang bijak bayar pajak. pajak. Alhamdulillah 1 bulan, 2 bulan kemudian bulan kedua itu dapat 100 kayaknya, 110 atau $120. Udah naik separuh lah. 2 lipat ya. Ya alhamdulillah. Terus bulan ketiganya ini sudah mencapai 240 sekitar itu. Terus bulan keempat sekarang ini, saatnya saya masih baru loh kak. Sekarang ini baru bulan keempat Desember ini. Baru 4 bulan. Ya di Desember ini sudah nyampe per 1 bulan yang $350. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Insyaallah UMR lah. Atas UMR kalau makanya harus yakin. Bismillah yakin. Yang penting kita niatnya ikhtiar ya. Niat sungguh-sungguh, ikhtiarnya juga harus sungguh-sungguh. Gitu harus nggak boleh apa namanya pantang menyerah. Kalau di sini nggak ada jalan, pasti banyak jalan yang lain lah. Yang penting juga yang harus kita tahu bersama ya, kita pelajari bersama juga. Kita harus giat-giat membangun relasi kan. Oke, pertemanan ya kayak kita ini pertemanan. Kan dari teman jadi cinta nanti ya enggak? Jadi cinta jadi rindu. Enggak, jadi relasi karena apa? Banyak proyek-proyek saya termasuk dari Fiverr atau dari buku-buku, dari proyek-proyek Gramedia dan lain-lain dari penuntut itu menurut saya 80% itu dari relasi. Karena relasi pertemanan yang baik ya. Iya, saling menyambung silaturahim antara orang yang ada di apa namanya bukan circle ya, apa namanya? Ruang lingkup lah yang gitu ya. Bukan ruang lingkup juga, masih satu nafas atau satu habitat dengan kita ya kan. Sekufu lah ya. Sekufu ya kalau bahasa Islamnya. Ya seperti itu sih kan. Oh jadi itu ya, silaturahmi kan katanya memperpanjang umur. Ini ya. memperpanjang rezeki juga ya. Jelas itu, jelas. Karena kita nggak tahu kan kita sendiri pasti akan mengalami banyak rezeki itu kadang tidak terduga dan dari orang tak terduga juga. Makanya kita harus banyak menyebar momentum. Kita kerjasama di sini itu kita membangun momentum rasa, momentum chemistry dan lain-lain. Terus kita sama di sini ya. Kita menyebar momentum banyak. Nah, pasti salah satu dari sini pasti ada momentum yang akan kembali lagi. Mempunyai timbal balik ya. Project atau dia mendapatkan sebuah tawaran akhirnya dia mengajak kita atau sebaliknya, seperti itu pasti lah. Berarti intinya tadi itu banyak teman yang
bermanfaat. Ya, sama Banyak berteman, banyak silaturahim. Insya Allah rezeki ya datangnya dari situ juga. betul. Oke, terjawab sudah ya Kak ya. Jadi Iya, sebenarnya Kak, satu lagi yang paling penting dan paling urgent menurut saya. oke, apa? Ya, karena saya kan juga apa namanya sering, bukannya sering sih ya, beberapa kali lah diminta apa namanya kadang isi acara di Seminar gitu ya, atau di workshop, seminar terkait komik atau terkait yang lain tentang pembelajaran apa cerita dunia mungkin itu sebelum ke pengkaryaan bagi saya yang penting juga itu adalah personality, kepribadian seseorang pekarya itu sendiri. Personal branding ya. Iya, bukan personal brandingnya, tapi personal kepribadian Personal, oke. seorang itu sendiri, atau bisa dikatakan integritas dari seorang senimannya, pengkaryanya itu sendiri. Nah, makanya attitude itu harus selalu diutamakan kalau menurut saya. Etika, Etika ya. Iya, Oke. etika. Berbuat baik gitu ya. baik, ramah, Rahmat. siapa saja. Jadi bahasnya agak berat ya Kak ya. Habis kita berkarya, Iya, sebenarnya ini memperbaiki kepribadian. berbeda gitu ya. Berarti dari core-nya ya. Iya, karena kita sendiri. sepengalaman saya kan juga dulu di komunitas lama, Oke. hampir 5 tahunan lah. Saya juga pengurus di komunitas sebuah Komunitas apa? Enggak ulang ya. Karena kenapa? Sepengalaman saya terjun di, di dunia kreatif ini, industri kreatif ini, banyak teman-teman seperjuangan atau teman-teman yang hanya sekedar tahu atau kenal di media sosial itu yang mohon maaf mungkin karyanya bagus atau mungkin dia memiliki apa yang kualitas karya yang bagus, tetapi karena attitude-nya mungkin tidak sebaik karyanya atau mungkin kurang bagaimana gitu ya, akhirnya dia mungkin kurang gimana kayak dilirik oleh pihak penerbit atau yang lain gitu ya. karena itu pastinya karena berpengaruh. humanisme di Indonesia itu sangat kental sekali, ya kan, kita harus ya saling ramah kalau kita di agama sendiri itu kan kalau kita harus diajarkan menghormati orang lain, ya kan, meskipun orang lain itu tidak menghormati kita, tapi pasti ada feedback Ya, namanya feedback. ya, karena orang baik pasti akan kembali akan kembali juga kan. Sejatinya seperti itu ya. Iya, Wah, berat ini. nggak enteng maksudnya. Karena pakai peci mungkin berat ya. Jadi yang bisa kita tangkap ya, ini untuk adik-adik, untuk yang kalian semua yang ingin belajar berkarya seperti kita. Gimana punya karya? Ada ya nanti ya. Nomor satu, mungkin dari diri sendiri diperbaiki. Masalah tadi ya, sopan santun atau di sosmed gitu kan, masalah kita ya yang nge-share yang lucu-lucu gitu aja, nggak boleh jangan yang kalau sedih aku gitu. Nggak apa-apa Kak kalau galau tapi dijadikan karya. Oke, Itu malah bagus. Nah, Itu seniman banget kalau gitu, kreatif banget kalau gitu. misalkan putus cinta gitu kan, sedih tapi buat gambar, buat nulis, Buat puisi. manfaat itu nanti jadi uang daripada kamu kalau di sosmed jadi apa, dari dosa ya kan. Mengumbar masalah. Mengumbar masalah. Bahkan kalau menurut penelitian itu kalau kita mengumbar masalah kepada orang umum itu hanya Justru feedbacknya tambah buruk, tambah dikapok-kapok. 60% itu orang malah suka dengan penderitaan apa yang kita jadi. Suka dengan penderitaan. Iya. Hanya 10% atau 20% yang peduli. Makanya berbijaklah ya, bijak dalam bersosial media. Iya. Oke. Nomor satu tadi. Nomor dua, kerja keras. Ya, ada usaha yang mengkhianati hasil. Iya. Nomor tiga, tadi apa? Nomor tiga, etika dalam membangun kerjasama, etika dalam berhubungan dengan orang lain, etika dalam menghadapi klien atau menghadapi pihak-pihak yang berhubungan dengan. Nah, ini kan Kang Gus ini kan kliennya luar negeri nih. Ya, mana ini bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya kayaknya deh, lancar ya. Enggak. Sekarang itu apa sih yang nggak bisa dipelajari? Jangan membatasi diri lah, ya kan? Kita nggak boleh membatasi diri banyak. Sekarang serba digital semua, serba kita dimanjakan oleh
oleh yang namanya berbagai aplikasi atau fitur ya kan? YouTube dan lain-lain. Ada YouTube Dictionary, ada Google Translate. Itu kan kita bisa pakai itu. Iya. Enak banget Google. Google apa? Kita butuh apa tinggal cari di YouTube. Iya. Tinggal ditranslate. Enak sekali sekarang. Gitu Dulu ya, waktu zaman saya kuliah atau zaman saya masih sekolah, kalau mau belajar Photoshop atau mau belajar Photoshop, dulu Microsoft juga belum Zoom, buat Office itu belum bisa loh. Itu pun harus pakai buku panduan, punya tebel gitu, belajar Office dan lain-lain. Cari halaman berapa? Sekarang itu bisa pakai YouTube, enak banget. Generasi sekarang, ayo jangan kalah ya. Iya, Manfaatkan teknologi dengan interaksi positif ya kayak.